case fever. Saat Kay berusia 8 bulan dan ditemukan ada kelainan jantung yang harus segera dioperasi. Saat itu kami kalut. Berbagai hal simpang siur dalam pikiran kami. Dan ketika itu ada seorang rekan yang kami tahu sangat mengasihi kami, sangat peduli pada kami. Dan dia katakan, aku akan berdoa buat kalian. Tapi terlebih dahulu kamu harus mengaku dosa. Ketika mendengar itu tiba-tiba saya merasa ada satu beban, ada satu kuk yang seperti menindih roh saya. Berhari-hari saya berbeban berat. Dan saya katakan sama Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan mau hitung-hitungan dosa sama saya, habislah saya Tuhan, matilah saya bilang gitu. Karena Tuhan cukup tunjuk satu dosa aja Tuhan, dan saya nggak bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Dosa saya itu melampaui kepala saya banyaknya. Saya bilang gitu sama Tuhan. Berhari-hari saya merasa tertekan. Sampai pada satu kesempatan, ketika itu saya ada dalam satu ibadah dan sedang menyembah Tuhan. Tiba-tiba Tuhan berbicara, Nak, aku itu sahabatmu, bukan musuhmu. Aku itu pembelamu, bukan pendakwamu. Dan aku berperang bersama engkau, bukan berperang melawan engkau. Saya bersuka cita dengan pernyataan itu. Terima kasih Tuhan, engkau pembelaku, bukan pendakwaku. Engkau berada bersama dengan aku, engkau berpihak padaku, berperang bersama dengan aku, bukan berperang melawan aku. Saat itu tiba-tiba roh saya dibebaskan, roh saya dimerdekakan, dan saya punya kekuatan lagi untuk berharap kepada Tuhan. Ketika kita ditimpa oleh kesusahan, ketika kita harus menghadapi masalah yang berat, mungkin yang pertama kali terpikir oleh kita adalah bahwa ini adalah hukuman Tuhan karena dosa-dosa saya. Tapi firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 9 ayat 1-3. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kebutaan yang orang ini alami bukan bentuk penghukuman Tuhan atas dosa dia atau atas dosa orang tuanya. Bukan juga berarti bahwa dia tidak berdosa, dan bukan juga berarti bahwa orang tuanya tidak berdosa. Tapi masalah atau kebutaan yang dialami bukan bentuk penghukuman Tuhan atas dosa-dosa dia, tapi adalah karena rencana-rencana Allah, pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Demikian juga masalah-masalah, kesusahan-kesusahan yang kita alami bukan bentuk penghukuman Tuhan atas dosa-dosa kita. Kita pasti punya dosa, tapi masalah-masalah yang Tuhan izinkan terjadi bukan bentuk penghukuman Tuhan atas pelanggaran atau dosa kita, tapi rencana-rencana Tuhan harus terjadi di dalam hidup kita. Tuhan bukanlah Allah yang selalu mencari-cari kesalahan kita. Tuhan bukan Allah yang selalu cari kesempatan untuk menghukum kita, tapi Dia Bapa yang selalu mencari kebaikan kita. Mazmur 103 ayat 10-13. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan membuang semua pelanggaran kita sejauh timur dari barat, dan Dia tidak mengingat-ingat kesalahan kita. Tuhan itu Bapa yang selalu cari kebaikan kita. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Jika bukan bentuk penghukuman Tuhan, mengapa Tuhan izinkan kesusahan-kesusahan, masalah-masalah yang berat terjadi dalam hidup kita? Sejujurnya saya juga tidak tahu. Yang saya tahu adalah bahwa pekerjaan-pekerjaan Tuhan harus dinyatakan dalam diri kita. Rancangan-rancangan Tuhan
harus terjadi dalam hidup kita. Dan yang saya tahu adalah bahwa rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk mendatangkan kepada kita masa depan yang penuh pengharapan. Terima kasih Tuhan bahwa kami aman di dalam tangan-Mu, karena Engkau adalah sahabat kami, bukan musuh kami. Engkau adalah pembela kami, bukan pendakwa kami. Dan Engkau berperang bersama kami, bukan berperang melawan kami. Terima kasih untuk setiap dukungan, setiap doa yang sampai hari ini terus mengalir dan menguatkan kami semua, menguatkan Kay. Kami bersyukur kami punya rekan-rekan, kami punya saudara-saudara, kami punya sahabat-sahabat yang demikian mengasihi kami. Tuhan Yesus memberkati. Amin.